Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir bersama dengan kami, memberkati, menolong kami semua, agar apa yang hendak kami baca sungguh bermakna bagi hidup kami. Kuasai hati pikiran kami di tempat kami masing-masing, biarlah sungguh firman-Mu berarti. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 9, ayat yang pertama sampai dengan 41, tetapi saya akan membaca ayat yang kedua dan ketiga. Yang demikian firman Tuhan, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di tempat masing-masing. Selamat dan salam patunggilan untuk kita semua. Walau kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk membangun ibadah bersama-sama pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah keempat kali ini memang spesial. Tidak seperti biasanya, tetapi di rumah masing-masing. Mengapa? Karena kita ingin mendukung pemerintah dalam menyelesaikan masalah besar terkait dengan virus corona. Sebagai warga yang baik, kita tunduk dan taat pada pemerintah. Karena itu bersama-sama kita tetap mengadakan ibadah pada saat ini. Saudara-saudara, panjenengan pasti pernah mendengar istilah yang dikenal, yaitu motivator. Dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti seseorang yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Itu motivator. Tetapi ia juga menjadi pendorong, menjadi penggerak perubahan bagi seseorang tadi itu. Mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan pemikiran guna menuju arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang pada saat menghadapi situasi yang sulit, pada saat menghadapi situasi yang berat. Demikian juga dalam bacaan tadi secara khusus, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Tetapi jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita ditimpa kemalangan, seringkali kita bertanya, mengapa saya mengalami penderitaan seperti ini? Mengapa saya yang tertimpa masalah ini? Kenapa bukan orang lain saja yang jahat, yang kejam, atau andaikan orang lain yang berdosa? Mengapa saya yang harus mengalami ini? Mengapa saya yang menanggung ini? Nah, saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab ini berpotensi membuat kita makin terpuruk dalam kesedihan dan mengobarkan kemarahan. Mengapa? Karena merasa Allah berlaku tidak adil, berlaku hanya menghukum orang-orang tertentu, tidak dengan orang lain. Ketika melihat orang yang buta sejak lahir, Bapak, Ibu, murid-murid Yesus menanyakan hal yang sama. Mengapa ia menderita? Penderitaan ini dosa siapa? Jawaban Yesus mencengangkan sebenarnya.
Penderitaan si orang buta bukan akibat dosa siapapun. Hal itu diizinkan Tuhan dengan tujuan peristiwa Yesus mencelikkan mata orang buta ini supaya terlihat di situ bahwa inilah Sang Mesias yang sesungguhnya. Inilah kesaksian yang luar biasa itu sebenarnya. Sebuah kesaksian yang kuat di tengah-tengah tekanan orang Farisi yang membutakan hati dan menolak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Apa kondisi yang harus ada agar pekerjaan Allah ini dinyatakan? Kita tahu jawabannya, orang ini harus terlahir buta. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sedang mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan kita. Mungkin tidak ada mukjizat terasa yang terjadi, tidak pasti juga sampai kapan Bapak Ibu Saudara harus menanggung derita itu. Rasanya gelap sekali, berat, gak ada harapan menatap masa depan seperti si buta tadi. Rasanya tidak ada solusi, semuanya merasa tidak nyaman. Apalagi terkait dengan virus corona yang mewabah sekarang ini. Sekali lagi semua orang cemas, semua orang bingung, semua orang was-was. Sikap dan tingkah kita pun berubah. Nah, cara beribadah kita termasuk yang berubah. Yang biasanya kita di gereja bersama, sekarang harus di rumah masing-masing. Lalu kita mungkin bertanya, mengapa semua ini terjadi? Sampai kapan hal ini akan berakhir? Tentu tidak ada yang tahu. Lebih-lebih bertanya, siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Semua pekerjaan Allah dinyatakan. Dari situlah menjadi tempat untuk kesaksian bagi siapapun. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekuatan kita untuk mengerti sangat terbatas. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan yang terbaik. Hendaklah kita tidak terpuruk terus dalam kesedihan. Mengapa? Karena Tuhan pasti tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah sare, Tuhan tidak pernah tidur. Dia akan berkarya, akan memberikan solusi yang terbaik. Karena itu melalui renungan pada saat ini, kita diajak untuk bisa menjadi seorang yang mampu memotivasi orang lain. Mampu memberi semangat untuk tetap hidup, menatap masa depan yang masih panjang. Dengan kepercayaan yang teguh, mohonlah Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya di dalam dan melalui tiap situasi yang kita alami. Yesus Kristuslah sang motivator yang agung itu. Yesus Kristuslah yang utama, yang buta melihat. Jangan sampai yang melihat menjadi buta. Kita semua sudah bisa melihat. Sekali lagi, jangan sampai kita justru menjadi buta. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari tetap semangat. Mari terus semangat menjalani kehidupan kita. Membangun persekutuan bersama di dalam keluarga masing-masing. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Mari bersama-sama mengambil saat teduh dan berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena pada saat ini boleh membangun persekutuan keluarga Batih di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada saat ini sungguh boleh menjadi pelita, menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi tantangan menatap masa depan. Sebagaimana umat milik-Mu yang terlahir buta dalam kisah Alkitab tadi, tetapi kini telah melihat terang oleh karena kasih Kristus yang luar biasa. Tentu menjadi pergumulan yang luar biasa dalam hidupnya bertahun-tahun. Tetapi karena perjumpaannya dengan Kristus, si buta merasakan terang yang luar biasa. Mampukan kami juga menjadi motivator untuk memberikan arahan terang kepada teman-teman, kepada sesama kami dimanapun kami berada, secara khusus bagi keluarga kami.
Kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan, tantangan yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini terkait dengan virus corona. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati para pemimpin kami, memberkati setiap pribadi umat milik-Mu yang dipercaya untuk memberikan solusi atas bencana besar bangsa ini. Pun juga kami semua diberikan semangat, kekuatan, kesehatan untuk menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, sehingga kami boleh merasakan damai dan sukacita. Setiap karya pekerjaan kami serahkan, Bapa memberkati. Terlebih saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, Bapa yang menjamah, memulihkan setiap mereka lewat obat-obat yang diterimanya, dan perawatan medis dokter bersama dengan keluarga, menjadi sarana berkat bagi kesembuhan mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan setiap saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu, di mana saja yang hari ini boleh membangun persekutuan di keluarga masing-masing. Biarlah Engkau yang mengasihi dan memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala aktivitas karya kami hari ini. Biarlah Bapa Engkau yang memberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa, syukur, dan permohonan kami. Amin.